Yo guys, balik lagi sama aku Cynthia Audrey dan kita balik lagi ke konten fitness kepo. Di video kali ini aku mau bahas real food atau suplemen. Banyak yang bilang, real food aja, soalnya real food itu lebih bagus. Tapi banyak juga yang bilang, pakai suplemen tuh enak, simpel banget, gampang. Nah, kita bakalan bedah satu-satu ya guys. Real food sama suplemen itu sama-sama memiliki peran untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi mereka punya beberapa perbedaan. Kita masuk ke real food dulu. Apa sih itu real food? Jadi real food adalah makanan asli yang minim proses atau diolah secara berlebihan, dan real food itu masih dalam bentuknya. Jadi contoh kalau kamu makan buah-buahan itu contohnya ya udah wujudnya masih kayak gitu, dan di prosesnya itu contohnya kayak cuma ditumis, dipanggang, dikukus, digoreng. Real food ini mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kayak vitamin, serat, antioksidan, mineral. Itu penting semua untuk tubuh kita, dan biasanya real food itu terbebas dari pengawet, perasa buatan, sama pemanis buatan. Real food ini merupakan sumber nutrisi terbaik bagi tubuh, soalnya dia nutrisi dari makanan alami dan lebih mudah diserap sama dimanfaatkan oleh tubuh kita. Contoh real food kayak yang tadi, buah-buahan, terus juga sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging-dagingan. Terus kalau misalnya ditemuin di sehari-hari, ya kayak misalnya kamu makan sayuran, tumis kangkung, terus juga tahu goreng, terus ayam bakar, pepes ikan, yang kayak gitu. Diolah, habis itu langsung kita makan. Nah, bagusnya real food itu sangat amat fresh dan kita bisa olah sendiri. Jadi kayak bahan-bahannya kalau mau minim minyak, terus juga nggak pakai MSG, ya kita bisa atur gitu. Terus kalau kita lagi makan di luar, kayak di restoran, nggak masalah, kita bisa request kayak, Kak tolong jangan pakai MSG, atau tolong garam sama gulanya dikit aja. Terus habis udah siap saji, diolah langsung kita makan. Oke, itu dia seputar real food. Next, kita akan lanjut ke suplemen, tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe dan juga tombol lonceng. Oke, apa itu suplemen? Suplemen adalah produk yang mengandung nutrisi penting seperti asam amino, mineral, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, suplemen itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang pil, cairan, bubuk, terus juga kapsul. Pokoknya dia banyak bentukannya. Nah, tujuan utama suplemen ini dia adalah untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang mungkin kurang kita dapatkan dari makanan asli atau dari real food. Jadi, melengkapi dan tambahan. Di sini aku mau bagi beberapa jenis suplemen, ada 4. Yang pertama suplemen vitamin. Jadi dia mengandung berbagai jenis vitamin kayak A, B, C, D, E, sama K. Terus juga suplemen protein. Ini kayak whey protein, kasein, terus juga kedelai atau bahkan vegan protein. Terus ada suplemen asam amino. Jadi dia untuk membangun otot, menambah energi, dan mempercepat pemulihan. Sama yang keempat, dia ada suplemen herbal. Jadi kayak dari ekstrak tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu. Jadi kayak kunyit, jahe, ginseng. Walaupun suplemen itu memberikan fungsi ke badan kita, tapi perlu diperhatikan beberapa risikonya. Kayak misalnya dia bisa aja menyebabkan efek samping, kayak mual, muntah, atau bahkan overdosis. Makanya perlu kamu perhatikan setiap mengkonsumsi suplemen, kebutuhan badan kamu itu seberapa gitu loh. Jangan sampai overdosis dan malah memberikan efek samping yang nggak kita mau. Terus juga untuk mengurangi risiko-risiko tadi, kita tuh bisa mulai memilih suplemen dari yang trusted. Paling gampang kita pilih yang udah bersertifikasi BPOM. Kalau misalnya suatu suplemen itu nggak terdaftar di BPOM, itu harus tanda tanya tuh. Kayak berarti kan dia kurang pengujian, terus juga kurang pengawasan. Nah, kita nggak mau kan kayak bahan-bahan ataupun produk yang nggak trusted masuk ke badan kita gitu. Zaman sekarang tuh banyak banget jenis suplemen. Nah, makanya untuk mempermudah kamu memilih, cari brand yang udah BPOM duluan, and then halal. Dan yang udah pasti dia teruji lab. Oke, sekarang aku mau spill apa aja sih suplemen vitamin dan juga suplemen gym yang aku minum. Kalau untuk vitamin itu udah pasti setiap harinya aku konsumsi C1000. Jadi vitamin C untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terus juga aku konsumsi D5000 plus K2, jadi untuk menjaga kesehatan tulang dan jantung. Sama B kompleks, ini B kompleks aku nggak boleh ketinggalan sih guys. Kayak dia bikin seger ke badan, terus juga memelihara fungsi saraf, mencegah anemia. Pokoknya B kompleks ini penting banget buat aku. Jadi C, D, sama B aku minumnya. Nah, selain suplemen vitamin, aku juga minum suplemen gym. Contohnya kayak whey protein. Whey protein ini, nih contohnya ya, ini dia terkenal banget di kalangan anak fitness.
zaman sekarang kamu kalau mau cari suplemen gym kayak whey protein itu juga udah banyak banget brandnya, tapi aku saranin kamu pilih yang protein rasionya tinggi. That's why aku pilih Provus. Provus ini protein rasionya tinggi, hasil uji labnya nih aku tunjukin. Jadi dia worth it banget untuk dibeli. Nah, aku mau kasih top 3 suplemen gym yang aku konsumsi, aku spill ke teman-teman. Yang pertama adalah whey protein. Jadi whey protein ini cukup penting untuk membantu aku memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Apalagi kalau misalnya aku lagi banyak aktivitas di luar, aku perlu banget whey protein karena pasti susah dapetin protein dari Real Food Only. Aku kan pakai Provus. Si Provus ini dia ngeluarin 3 macam whey protein. Yang pertama ada Lean Zero. Jadi Lean Zero ini emang difokuskan untuk orang-orang yang lagi cutting. Contohnya kayak aku lagi cutting, aku pakai Lean Zero ini. Soalnya dia di dalamnya selain ada 25 gram protein, dia ada 1000 mg CLA dan juga 500 mg L-carnitin. Gulanya juga 0 gram dan dia 100% whey protein isolate. Yang kedua, aku juga konsumsi isolate matrix. Jadi kalau pagi aku campur sama oatmeal 1 scoop, aku pakai isolate matrix ini soalnya dia ada 6 gram BCAA nih. Jadi aku dapetin BCAA-nya sekalian konsumsi whey protein. Ada 27 gram pula whey proteinnya. Ini dia 100% juga whey protein isolate. Nah, bedanya apa sama Lean Zero? Kalau Lean Zero tadi kan dikhususkan buat yang lagi cutting. Tapi kalau isolate matrix ini ya bisa untuk semua goals. Mungkin kamu lagi bulking tapi nggak mau pakai gainer, bisa pakai ini. Kamu lagi maintenance, lagi cutting juga bisa, nggak masalah. Sama si Provus, dia ngeluarin yang budget pelajar nih, protein whey gold. Ini aku punyanya yang saset. Ini selalu aku taruh di tas gym. Jadi kalau aku pergi-pergi, bawanya yang sasetan ini deh. Ini dia 100% whey protein concentrate. Terus sekali minum udah dapetin 25 gram protein dan juga 5 gram BCAA. Nah, jadi whey protein nomor 1. Terus yang keduanya aku konsumsi suplemen yang namanya kreatin. Nah, kreatin ini si Provus dia ada 2, ada yang kreatin matrix only, ada yang plus HMB. Banyak yang tanya ke aku juga sampai sekarang kayak, Kak, fungsinya kreatin tuh apa? Terus cara minumnya gimana? Jadi kreatin ini meningkatkan fosfokreatin di dalam tubuh kita dan dia membantu tubuh kita memproduksi ATP lebih banyak. Nah, ATP ini merupakan sumber utama dalam tubuh kita. Nah, ketika kita latihan, ATP ini menjadi bahan bakar utama sehingga kreatin itu membantu meningkatkan massa otot dengan meningkatkan performa latihan, terus juga meningkatkan endurance sama menambah tenaga gitu guys. Nah, kreatin ini minumnya gimana? Kamu cukup ambil 1 scoop dan kamu bisa campurin ke minuman kamu kayak whey protein. Kalau aku minum setiap hari dicampur pakai whey protein setiap sore. Kalau bisa minumnya di waktu yang sama sih guys. Jadi jangan bolong-bolong juga soalnya kreatin ini terasa manfaat dan efeknya itu jangka panjang. Jadi kalau kamu minumnya bolong-bolong agak sia-sia sih. Jadi tiap hari aja kayak minum vitamin gitu. Sebenarnya kreatin juga bisa kita dapetin dalam real food. Kayak dari makanan laut, terus juga daging merah. Tapi dengan adanya suplemen kreatin ini, kita tuh bisa dapetin 5 gram kreatin secara effortless. Cuman nuangin 1 scoop aja ke dalam minuman kamu, terus udah gitu kita minum, udah deh dapet 5 gram kreatin. Oke, untuk yang ketiga, aku ada pilih pre-workout. Jadi pre-workout ini wajib ada di rumah aku. Kalau misalnya aku lagi butuh kayak misalnya suntuk gitu kan, karena kita bukan mesin, jadi pasti performa kita tuh nggak selalu di atas. Terus juga kadang ada kalanya kita capek, tapi kita tetap harus latihan. Dan aku nggak mau kayak latihan pergi ke gym tuh dengan setengah-setengah lah performanya. Jadi pre-workout ini membantu aku kayak bikin melek, bikin fokus gitu. Dan aku suka pakai limit break ini karena dia naiknya cepet. Terus ini tuh aku punya yang saset ya guys. Jadi 1 saset gini dia kandungannya gila banget. Ada beta alanin 4800 mg, kreatin 3000 mg, L-citrulline 2100, L-arginin 1000 sama kafeinnya ini ada 450 gram. Segini tuh ya. Jadi ini gila banget sih. Si limit break ini naiknya cepet banget. Jadi aku cuman kayak bikin di gym langsung, terus tungguin 10-15 menit kardio, dia udah langsung gremet-gremet. Dan ini bantu lebih fokus juga. Ini aku pakai kalau butuh aja. Aku nggak pakai setiap hari atau setiap mau latihan, nggak. Aku lihat kondisi badanku, kalau emang butuh baru aku minum.
gitu. Oke, itu dia 3 suplemen gym yang aku pakai. Jadi ada whey protein, kreatin, sama pre-workout. Itu aku ya. Dan kenapa aku nggak pakai BCAA? Karena BCAA udah ada di dalam whey protein. Itu irit budget sih. Makanya aku saranin ke kalian buat cari whey protein yang mengandung BCAA. Jadi nggak usah keluarin uang buat beli BCAA-nya aja gitu guys. Dan aku mau take notes ke kalian bahwa suplemen itu bukan pengganti makanan. Jadi kalau misalnya kamu mau dapetin nutrisi dari 70% suplemen dan 30% dari real food, itu salah guys. Kamu harus duluin dulu dari real food. Kalau misalnya kamu nggak sanggup dari real food, baru kamu take suplemen gitu. Contoh nih, kamu utamain dapetin protein itu ya dari ayam, tempe, tahu, dari makanan yang langsung lah gitu. Dan kalau misalnya kamu, aduh nggak keburu nih karena ada banyak aktivitas, baru kayak kamu minum whey protein dan disesuaikan jumlahnya juga. Terus setiap kamu minum suplemen, contoh kayak whey protein, aku minum setiap hari 2 scoop, 2-3 scoop. Ya karena emang kebutuhan aku segitu. Terus kayak misalnya nih, aku pakai limit break. Ini nggak aku abisin 1 saset guys. Jadi setiap minum aku cuma setengahnya. Karena aku tahu badan aku setengahnya aja udah mempan gitu loh. Dan kalau misalnya 1 nih rasanya kebanyakan. Jadi teman-teman kalau mau take suplemen jangan sampai berlebihan gitu. Oke guys, jadi real food itu adalah nutrisi terbaik bagi tubuh kita dan juga merupakan prioritas utama yang harus kita cari, yang harus kita konsumsi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Suplemen itu digunakan hanya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dari real food, tidak menggantikan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nanya lagi ke aku, jadi gimana Kak? Pilih real food atau suplemen? Aku tetap akan jawab dua-duanya. Dua-duanya bagus, dua-duanya penting, tapi ada prioritas. Tetap nomor 1 real food, nomor 2 suplemen. Jadi tetap kalau misalnya kamu mengkonsumsi real food dengan bergizi, seimbang, terus juga diimbangi dengan suplemen yang tepat, itu pasti benefitnya akan baik juga, akan bagus juga ke tubuh kamu, dan kamu bisa rasakan hasilnya di kehidupan kamu sehari-hari dari beraktivitas, terus juga performa latihan, olahraga, itu bisa dirasakan. Dan aku juga sampai sejauh ini ngerasain kayak sekedar aku kurang makan protein karena mungkin ada banyak aktivitas di luar, itu ngerasa kayak aduh performa latihan tuh menurun gitu. Nah makanya aku harap teman-teman bisa lebih aware, lebih notice ke badan masing-masing karena setiap tubuh itu mengeluarkan sinyal yang berbeda guys. Tujuan aku bikin video ini bahwa aku mau reminder ke teman-teman real food nomor 1, terus juga suplemen nomor 2, tapi dua-duanya penting. Dan kalau misalnya suplemen, teman-teman aku saranin jangan maksain beli, apalagi kalau misalnya kamu masih pemula, gymnya masih bolong-bolong, kayak nggak konsisten, nggak disiplin. Aku malahan ya kamu belajar konsisten dulu lah, belajar disiplin dulu lah, lihat gitu, jangan langsung daftar member, langsung beli whey protein. Banyak temen aku gitu loh yang kayak gymnya nggak lanjut, ya whey proteinnya nunggu di dapur gitu. Kok kayak gitu kan sayang, buang uang. Oke, jadi itu dia sekedar dari video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. See you di next video.